Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman pecinta badminton? Setelah sekian lama gak ketemu lagi di channel Hobiku dan juga Hobimu. Hari ini saya ingin mereview satu raket dari brand Yonex ya teman-teman ya, yaitu dengan seri Astrock Lite 37i. Nah ini raket ini teman-teman ya, ini sebenarnya sudah keluar dari tahun 2023. Cuma kalau ngelihat penjualannya ini sepertinya tidak selaris raket-raket LED yang lain ini untuk yang Astrock Lite 37i ini. Nah saya juga penasaran, makanya saya coba review. Kenapa sih ini nggak selaris raket yang keluaran Yonex seperti seri Rudi Hartono ataupun seri yang baru-baru ini keluar yang seri murah yaitu Aksa Bersatu dan juga Aksa Bernol. Nah ini langsung saja teman-teman ya, kita lihat desainnya. Di bagian atas ada tulisan isometric. Nah ini di kanan kirinya ini keren teman-teman ya, kombinasi warnanya ini. Ada tension 30 lbs dan ada sebelah kanannya ada tulisan Yonex. Nah di T-joinnya juga ada logo Yonex. Nah ini untuk desain framenya ini standar teman-teman ya. Desainnya ini aerobox frame. Nah ini kita langsung saja masuk ke bagian shaftnya. Nah di bagian shaftnya ini ada tulisan Astrock Lite 37i. Nah sebelahnya ada tulisan Developed by Yonex Japan. Nah ini teknologinya teman-teman ya. Nah untuk fleksibilitas dari raket ini nih kategorinya high flex ya. Cuma ini meskipun high flex ini ketika saya rasain ini lebih ke medium teman-teman ya kalau raket Yonex ya. Bahkan mediumnya ini lebih mengarah ke stiff teman-teman ini. Jadi antara medium atau medium stiff ini sebenarnya raket ini kalau di tangan saya ya. Mungkin kalau di tangan yang lain bisa jadi beda. Nah ini juga ada tulisan full graphite raket. Nah, full graphite raket. Yang selanjutnya teknologinya ini sudah memakai Nanomesh Neo. Head heavy balance dan 10 mm longer. Made in-nya ini made in China teman-teman ya. Nah ini untuk raket ini grip aslinya nggak saya lepas teman-teman ya. Langsung saya kasih grip tambahan, grip karet yang tipis nih. Ini sebenarnya di sini ada tulisan maksimum tensionnya 30 lbs. Sama ada logo PBSI di kon ini. Cuma ketutup nih teman-teman ya, maaf ya. Nah ini raket ini desainnya kalau menurut saya keren ini teman-teman ya. Jadi untuk warna catnya juga doff ya ini ya, doff, lebih ke doff ini warnanya. Desainnya mantep nih, saya suka nih kalau untuk desainnya ini. Nah ini raket ini kita akan coba timbang beratnya teman-teman ya. Nah ini beratnya setelah tersetting ada di 88 gram teman-teman nih. Ya 88 gram. Nah ini raket ini juga kemarin sudah saya coba pakai di lapangan teman-teman ya untuk raket ini ya. Ini untuk senarnya saya pakai Yonex BG6 dengan tarikan 27 lbs 4 simpul teman-teman ya. Nah saya akan sedikit share feel raket ini ketika dipakai di lapangan. Nah ini raket ini yang pertama ketika dipakai untuk bermain drive. Kalau untuk adu drive di depan ini raket ini enak teman-teman ya.
lumayan lincah karena nggak terlalu berat. Sehingga ketika untuk adu cepat motong bola di depan net, atau untuk main netting ini oke teman-teman ya. Jadi untuk point drive ini saya kasih skor di 9,1 dari 10. Nah, selanjutnya bagaimana ketika dipakai untuk ngelob? Untuk ngelob jauh nih teman-teman ya. Ini kalau menurut saya sudah cukup oke ya. Cuma memang karena ini raket ringan, jadi sedikit butuh dorongan tenaga nih. Dan juga shaftnya ini lebih ke medium ke arah stiff nih. Jadi untuk ngelob jadi butuh tambahan tenaga dikit. Tapi secara prinsip sih masih oke ya teman-teman ya untuk ngelob ya. Jadi untuk poin lob ini saya kasih skor di 8,7 dari 10. Nah, selanjutnya bagaimana ketika dipakai untuk defend? Nah, ini untuk defend ini enak teman-teman ya. Tapi karena shaftnya rada sedikit kaku nih terasanya ya. Feel-nya ini nggak ngeflex banget. Jadi kalau nggak tepat di sweet spotnya ketika kita defend, ini rawan nanggung juga ini untuk defendnya. Enteng sih enteng ketika di swing ya teman-teman ya. Tapi untuk laju bolanya ini kalau menurut saya rada sedikit kurang jauh ketika tangan kita itu masih nggak pas timingnya ketika defend. Nah ini untuk poin defense saya kasih skor 8,7 dari 10. Nah selanjutnya bagaimana ketika untuk dipakai flashing bola ataupun netting untuk main kontrol ya teman-teman ya, drop shot. Nah, ini raket ini lumayan enak teman-teman ya. Jadi kalau untuk main kontrol ini lumayan enak, kebantu dari shaftnya yang ke arah medium stiff nih. Jadi untuk poin kontrol saya kasih skor 8,8 dari 10 untuk Astrock LED 37i. Nah ini yang paling penting terakhir teman-teman, yaitu ketika dipakai untuk bermain smash. Nah ini untuk bermain smash teman-teman ya, saya rasakan ini ya powernya cukup ada ya, tapi nggak solid banget ini raketnya. Mirip-mirip dengan keluaran Yonex terbaru yang Aksaber 1. Mirip Aksaber 1 nih feelnya. Cuma kalau saya rasain ya di tangan saya, kok lebih enak yang Aksaber 1 dibandingkan yang Astrock LED 37i ini teman-teman ya. Jadi untuk poin smash ini saya kasih skor di 8,8 dari 10 untuk Astrock LED 37i. Nah kalau untuk teman-teman yang tangannya kuat, mungkin yang biasa megang raket yang stiff, mungkin bisa ngasih skor yang lebih teman-teman ya. Nah ini teman-teman ya, Astrock LED 37i harganya murah, hanya sekitar 300 ribuan. Itu sudah dapat cover biasanya ya, raket, senar, cover dan juga bonus grip. Nah ini edisi penasaran sebenarnya ini dengan raket ini teman-teman ya. Nah ini seri LED yang salah satunya yang belum saya review nih dari tahun 2023 ya. Itu saja teman-teman ya yang bisa saya bagikan. Barangkali ada teman-teman yang megang raket ini, mau sharing di kolom komentar, silakan teman-teman ya. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.